Perkenalkan, nama saya Juni Susanti dari PKU 2B, NIM 2005135412. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kita mengenal permainan-permainan tradisional pada Melayu Riau. Nah, berikut penjelasannya. Permainan rakyat mungkin sudah lama redup karena anak-anak beralih pada permainan elektronik yang lebih canggih. Nah, contohnya itu ada handphone, ada tablet, komputer, laptop, dan lain-lain sebagainya. Hampir seluruh permainan anak-anak saat ini menggunakan sistem komputerisasi dalam pengoperasiannya. Namun, perlu disadari bahwa permainan modern saat ini mengakibatkan banyak negatif yang cukup berpengaruh bagi anak-anak. Seperti dengan adanya perkembangan teknologi, dari waktu ke waktu menyebabkan pembaruan terus-menerus dalam permainan anak-anak tersebut. Nah, sepertinya hal tradisional yang sebenarnya banyak makna mulia yang biasa tergali di baik berdasarkan penelitian, seluruh permainan rakyat di Indonesia memiliki kesamaannya itu, yakni pengenalan diri, alam, dan Tuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu permainan-permainan tradisional yang ada dan telah dianut oleh tradisi Melayu Riau. Berikut contohnya. Nah, yang pertama itu ada permainan guli atau kelereng. Nah, guli atau kelereng ini berasal dari permainan Riau. Nah, guli dengan berbagai sinonim, gundu, keneker, kelici, guli, atau bola kecil, dibuat dari tanah liat, marmer, atau kaca untuk permainan anak. Ukuran kelereng ini bermacam-macam, umumnya setengah atau 1,25 inci dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia dan warnanya yang estetik. Bentuk permainan yang biasa dimainkan adalah main kompres. Cara permainannya juga gampang. Tinggal menggambar segitiga sama kaki di tanah. Kemudian masing-masing pemain meletakkan kelerengnya di atas segitiga tersebut. Buah pasangan dan buah kelereng dipertaruhkan. Nah, selanjutnya kalau peserta bergantung pada jumlah pemain. Biasanya paling sedikit 3 pemain dan paling banyak masing-masing menggunakan sebuah kelereng sebagai gacuan. Lalu melempar buah pasangan tersebut dari jarak 2 atau 3 meter. Pemain secara bergantian melempar sesuai urutan berdasarkan hasil undian dengan satu sudut jari dan lemparan gaco. Dilakukannya dengan membidik dan melempar keras dengan maksud mengenai buah pasangan atau agar hasil lemparan mendarat di lapangan permainan terjauh. Nah, selanjutnya mengawali permainan adalah siapa yang mengenai buah pasangan dialah yang mendapatkan giliran pertama. Nah, selanjutnya ada peta umpet. Siapa lagi yang tak asing dengan permainan ini? Nah, permainan ini adalah jenis permainan yang dimainkan minimal 2 orang. Namun, jika makin banyak, maka makin seru. Cara bermainnya gampang. Mulai dengan mempipa atau menentukan siapa yang menjadi kucing atau berperan sebagai pencari teman-teman yang bersembunyi. Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil menghitung 1 sampai 10 atau sampai teman-temannya bersembunyi. Nah, setelah berhitung, maka dan setelah teman-teman bersembunyi, mulailah si kucing bereaksi dan mencari teman-temannya yang bersembunyi tadi. Apabila hanya meneriakkan nama saja, maka kucing dianggap kalah dan mengulangi permainan. Nah, jadi jika kita menampak teman kita bersembunyi, maka kita akan menyebutkan namanya dan kemudian lari ke tongkat atau tempat kita berjaga tadi dan sambil menyebutkan namanya.
Yang ketiga itu ada gasing. Nah, gasing ini sangat familiar di budaya Melayu Riau karena gasing dibuat dari kayu. Kayu tersebut dikikis sehingga membentuk pipih. Tali gasing dibuat dari kulit kayu. Tali gasing umumnya memiliki panjang 1 meter. Gasing dimainkan dengan dua cara. Yang pertama, gasing pangah, yaitu dimainkan dengan cara melemparkannya supaya mengetuk gasing lawan. Sedangkan gasing urip yaitu pertandingkan dengan menguji ketahanan garis gasing berputar. Di Riau, gasing dijumpai yaitu dengan melemparkannya supaya mengetuk gasing lawan. Sedangkan yang kedua, itu ada gasing uri, dipertandingkan dengan menguji ketahanan gasing berputar. Di Riau, gasing dapat dijumpai di seluruh kabupaten dan kota, terutama di tempat yang memiliki banyak hutan atau kayu. Nah, selanjutnya itu ada pala panjang. Nah, contoh gambar pala panjang bisa kita lihat di gambar berikut ini. Permainan pala panjang adalah sejenis permainan yang melintasi garis terhalang. Tujuan permainan ini adalah untuk menguji kecepatan pemain berlari melepasi halangan. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak lelaki dan perempuan. Bilangannya seramai 10 orang atau boleh berubah-ubah. Nih contoh gambarnya. Cara bermainnya itu gampang. Berikut adalah cara-cara permainan gala panjang. Selanjutnya ada tali merdeka. Tali merdeka adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah Riau. Anak Melayu yang dibesarkan di era 80-90-an tentunya sangat familiar dengan permainan ini. Permainan ini dibutuhkan kekuatan dan kelincahan fisik. Ini masih menjadi permainan favorit perempuan di kala saat ini. Inti dari permainan tali merdeka adalah melompati rentangan tali karet dengan berbagai ketinggian yang diukur dari badan pemain yang memegang rentangan tali. Mengapa disebut dengan tali merdeka? Tidak ada catatan sejarah yang bisa menjelaskan tentang asal mula tali merdeka ini. Permainan tali merdeka sebenarnya sudah dikenal di berbagai daerah lain. Hanya saja mungkin permainan dan tatanya sedikit berbeda. Di beberapa permainan ini dikenal dengan lompat tali, lompat tinggi, dan lainnya. Sekianlah beberapa permainan tradisional Melayu Riau yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.